Kali ini yaitu peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari informasi-informasi yang kita terima, baik itu dari grup-grup WA, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, kondisi saat ini sangat memprihatinkan sekali. Suara azan tetap dikumandangkan, tapi kita bisa santai melaksanakan ibadah di masjid kita ini. Tapi saudara-saudara kita yang ada di sana, selain kumandang azan, maka saat itulah rumah mereka diruntuhkan. Seorang anak menyaksikan ayahnya ditembak mati oleh tentara Zionis Israel. Ibu-ibu mereka perlakukan secara biadab, sebagaimana salah satu guru memberikan tausiah di Masjidil Haram, menjelaskan Syekh Abdus Sattar yang mengambil informasi ini dari gurunya Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi. Bagaimana mereka memperlakukan muslimah muslim di sana. Ibu-ibu yang hamil itu mereka tidak mau bunuh secara cepat. Anjing-anjing tidak kasih makan selama 3 hari. Habis itu sedikit disayat tubuhnya, barulah dibantai oleh anjing-anjing itu. Kadang menjadi bulan-bulanan untuk mereka. Mereka bertaruh. Coba lihat perempuan yang hamil itu. Apa bayi yang dikandungnya? Laki-laki kah? Perempuan kah? Bertaruh mereka. Untuk memastikan itu, mereka ambil pisaunya, tentara-tentara biadab ini, maka mereka robek perutnya. Wala'iyahzubillah. Hari ini kita masih bisa berkumandang azan, tapi di sana kumandang azan itu mereka juga mendengar runtuhnya gedung-gedung mereka, meninggalnya ayah mereka, meninggalnya ibu mereka. Wala'iyahzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sampai ini kami ambil data pada tanggal 23 bulan 10 2023. Berapa orang yang meninggal? Saudara-saudara kita seiman dan seakidah yang meninggal dunia itu 5.087 orang. Separuhnya itu anak-anak kita, para penghafal Al-Quran. Jumlahnya anak-anak yang meninggal itu 2.055 orang. Perempuan muslimah kita berapa orang yang mereka bantai? 1.119 orang. Dan lansia, orang-orang yang sudah sepuh, yang tidak bisa melakukan kegiatan, yang tidak bisa bekerja, itu mereka bunuh sebanyak 217 orang. Yang terluka 15.273 orang. Genocide, mereka sudah membumi habiskan anak-anak muslim di sana. Dan jumlah anak itu sama dengan jumlah penduduk yang ada di Pinang Sebatang Barat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Islam sebelum pun ada pertemuan di Jenewa, pertemuan PBB yang mengatur tentang bagaimana hukum perang internasional, Islam sudah mengatakan kalau terjadi perang, tolong jangan disakiti pendeta-pendeta, tolong jangan disakiti perempuan-perempuan, tolong jangan disakiti anak-anak. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, kalau terjadi satu pertempuran, ada satu pohon, daunnya terjatuh sebelum masanya, terjatuh diakibatkan pertempuran, maka orang yang menjatuhkan daun itu akan kupenggal. Islam sudah mengatur. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di sana? Ada beberapa alasan yang menyebabkan kita mencintai, membantu saudara-saudara kita. Pertama, dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam agama Islam ada masjid yang diagungkan. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Apa kelebihan Masjidil Aqsa ini? 18 tahun, 18 bulan umat Islam pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa. Setelah itu baru kita berkiblat ke Baitullah. Kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Kita belum dikatakan sempurna keimanannya kalau kita tidak mampu mencintai saudara-saudara kita. Sekarang memang pantaslah kita sudah meneriakkan kata-kata jihad untuk melawan mereka. Tapi jihad di sini bukan dalam artian kita harus ke sana. Karena Israel ini kuat. Rasul bersabda, "Man ghaza ghaziyan faqad ghaza." Kalau kita misalnya bisa bantu mereka, bantulah. Kalau terbagi rezeki, kasihlah. Kenapa? Karena mereka membutuhkan air bersih, minuman yang berkualitas, makanan yang mengandung protein. Data yang sangat mengejutkan untuk kita semua. Diadakan penelitian bahwa anak-anak yang ada di Palestina itu ditanya, siapa yang ingin jadi dokter? Tidak ada berapa orang yang berdiri, cuma 2 atau 3 orang. Siapa yang ingin jadi Kapolres, Kapolsek seperti itu? Tak ada juga, tak banyak. Ketika ditanya, siapa yang ingin jihad fisabilillah, mereka naik ke bangku agar ditunjuk, dipilih. Belum lagi puas, mereka bukan hanya naik ke bangku, tapi mereka naik ke meja. Kami ingin menjadi jihad. Kenapa mereka ingin? Karena mereka tahu betul, mereka ingin menyusul ayah emaknya, mereka ingin menjemput ayah emaknya dan menemani ayah emaknya. Mengapa Israel laknatullah itu benci kali kepada umat Islam yang ada di Palestina? Bukan karena ekonominya, tapi karena saudara-saudara kita di sana tetap lantang berkumandang mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ada 2 ikatan. Pertama, saudara kita seakidah. Yang kedua, kita sama-sama muslim. Tapi untuk bicara kemanusiaan ini, sebenarnya
kita tidak memandang agama. Ini permasalahan nyawa siapapun itu, ada kewajiban kita untuk menolongnya. Mudah-mudahan nanti khutbah kedua kita akan berdoa. Kalaupun tidak bisa kita membantu, kita ada doa. Mudah-mudahan kata baginda Rasul, setiap hari Jumat ada satu titik di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.